Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkur Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton channel ini, yang menonton video ini, yang menonton reaction ini? Selamat datang saya ucapkan dan didoakan kepada semua yang menonton ini dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan ya guys. So guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk guys, yaitu Dubes Ukraina ingin bantuan moral dan militer Indonesia. Ini dia punya tajuk guys. Lepas tu Pindad siap ciptakan bom canggih Rafale. Guys, baru-baru ni sebanyak 42 unit ya jet tempur jenis Rafale telah sampai ke Indonesia. Jadi ini bermakna kekuatan negara Indonesia semakin meningkat lagi guys. Jadi bukan kaleng-kaleng sekarang nih negara Indonesia. Dia punya kekuatan sudah meningkat guys dengan penambahan alutsista 42 jet tempur jenis Rafale dan juga KF-21 Baromai kalau tidak silap ya. Dan saya dengar-dengar juga jiran sebelah ya, Australia tengah berunding dengan Amerika, Inggris dengan Australia untuk mewujudkan satu lagi kiranya blok ya untuk dia punya negara tu, yaitu namanya gabungan namanya AUKUS. Itulah sebenarnya yang saya nampak lah. Jiran sebelah itu rasa tergugat sudah guys dengan kekuatan militer Indonesia di saat ini. Jadi yuk kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita sokong ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, silalah subscribe channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama, ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Any support, dukungan apapun, any bantuan help, apapun, apa nih? anything coming out of the goodwill. Wow, dia minta sokongan ya. Dubes Ukraina sebut bantuan yang diinginkan dari Republik Indonesia moral dan militer. Wow. Anything coming out of the goodwill. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, peperangan yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan reda, bos. Perdamaian pun terlihat masih jauh. Terkait hal ini, Duta Besar Ukraina pun baru-baru ini juga kembali mengharapkan bantuan dari negara kita, Indonesia. Di mana salah satunya adalah bantuan militer. Namun, tidak itu saja, bos. Nah, sebenarnya bantuan seperti apa sajakah yang diharapkan oleh Ukraina dari Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kali ini juga datang dari PT Pindad Indonesia, di mana baru-baru ini kabarnya PT Pindad pun telah dikunjungi oleh salah satu perusahaan senjata asing. Mereka pun berencana akan menciptakan bom canggih alias bom pintar untuk jet tempur Rafale Indonesia. Nah, perusahaan asing apakah itu dan bom pintar seperti apakah yang dimaksud? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Sekarang yang Rafale itu dia masih kosong ya, begitu kah guys? Jadi ini Pindad mau ciptakan bom untuk Rafale ini kan. Ada 42 unit tuh sampai di Indonesia. Wow, dari Perancis. Padulah. Oke, berita pertama kali ini datang dari Dubes Ukraina yang kembali mengharapkan bantuan untuk negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Raski Rusia. Minta bantuan sudah ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Dubes Ukraina yaitu Mr. Vasil Hamyanin baru-baru ini pun mengungkapkan bahwa negaranya mengharapkan sejumlah bantuan yang bisa didapatkan dari Indonesia. Kalau saya tengok berita guys, Ukraina dia dapat bantuan juga daripada macam Amerika kah begitu? Bantuan dari segi pendanaan tuh. Jadi kenapa dia minta lagi nih bantuan daripada Indonesia? Itu persoalannya.
Ia pun mengatakan bahwa pertama saya sebut itu dukungan moral. Oh, moral. Ini soal kecaman dan akan berhasil melalui badan-badan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun seperti yang Anda tahu, PBB sekarang tidak berguna, ujarnya. Karena negara agresor Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto dan segalanya. Oh, di PBB nih rupanya Rusia nih ada hak kuasa veto. Jadi walaupun macam baru-baru nih kan 141 negara tuh tidak menyokong penyerangan itu, tetapi Rusia tetap juga buat sebab dia mempunyai kuasa veto ya, Rusia di PBB nih guys. Nah, seperti yang kalian tahu, Rusia sendiri merupakan salah satu dari 5 negara pemegang hak veto di PBB, bos. China Dengan dah. hak veto ini, Rusia pun dapat menentukan sebuah keputusan dalam PBB. Karena dalam pasal 27, diatur bahwa semua keputusan Dewan Keamanan harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota termasuk suara 5 anggota tetap. Artinya jika Rusia atau salah satu dari 5 anggota tetap memberikan suara kontra dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu, maka keputusan pun tidak akan disetujui. Nah, begitu. terkait hal itu, menurut Dubes Ukraina, PBB pun cuma berbicara, mengutuk dan selesai begitu saja. Tidak menuai hasil yang signifikan atau bahkan tidak ada hasil. Rusia pun hanya tertawa melihat apa yang mereka katakan di Dewan Keamanan PBB, ujarnya. Kemudian selain dukungan moral, bantuan kedua yang diharapkan oleh Dubes Ukraina ini adalah dukungan militer. Ini macam Dukungan mana nih? militer itu ya seperti misalnya bantuan senjata, bos. Senjata. Ataupun bantuan pasukan militer. Ia mengatakan moral adalah pertama. Kedua, dukungan militer dari siapa saja yang dapat memberikan ini, ujarnya. Artinya Dubes Ukraina ini pun mengharapkan Indonesia memberi bantuan militer kepada negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Rusia. Saya kira rasa lah kan Indonesia tidak antar kot sebab dia serang itu Rusia guys. Jadi Rusia nih dia sahabat baik sebenarnya dengan Indonesia. Dan yang saya tengok di berita ya, tempat yang Rusia bom itu adalah tempat macam memang tempat musuh lah guys, begitu. Bukan orang awam. Macam mana itu? Nah lo, menurut kalian apakah Indonesia mau memberikan bantuan militer kepada Rasanya Ukraina? Misalnya memberangkatkan TNI ke medan perang Ukraina nih, bos. Ataupun memberikan bantuan senjata seperti SS-2 Pindad untuk Ukraina. Semoga saja jangan dulu ya, bos. Iya, jangan dulu. Nah, kemudian selain dukungan moral dan militer, Ukraina pun juga mengharapkan bantuan kemanusiaan. Ia mengatakan, ketiga soal bantuan kemanusiaan karena Ukraina remuk redam akibat agresi Rusia. Menurut Hamyanin, setengah dari negara Ukraina pun terbakar dan banyak korban-korban yang berjatuhan. Ia mengatakan, kami tahu bahwa kami membutuhkan obat-obatan, kami butuh makanan, kami butuh pakaian, kami butuh apa saja. Semacam generator diesel. Tengok guys ini. Masya Allah. Kondisi Mariupol. Ini ya. Jadi macam apa nih, hangus lah semua. Untuk menyediakan listrik ke wilayah, mungkin filter air, saya tidak tahu. Dukungan keuangan bisa jika tidak ada hal lain yang memungkinkan, ujarnya. Kemudian selain bantuan kemanusiaan, Ukraina pun juga mengharapkan bentuk dukungan semacam sanksi terhadap Rusia. Sanksi itu pun bertujuan untuk menghentikan produksi senjata, amunisi, dan menghentikan perang. Kemudian seperti sanksi plus, apapun yang bisa membatasi kemampuan Rusia untuk mendapatkan uang, apapun tegasnya. Seperti misalnya sanksi berupa boikot barang-barang Rusia, termasuk minyak dan gas, penutupan wilayah udara untuk maskapai penerbangan Rusia, menutup pelabuhan laut untuk kapal Rusia, mengecualikan Rusia dari badan-badan internasional, kemudian juga menutup alat propaganda Rusia yang dianggap kerap menyebarkan disinformasi. Nah, itulah tadi daftar alias list bantuan-bantuan yang diharapkan Ukraina dari negara kita, Indonesia, bos. Dari sekian banyak bantuan yang diharapkan Ukraina dari Indonesia, kira-kira nih bos, bantuan apa sajakah yang paling cocok diberikan kepada Ukraina?
Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Ingat bos, admin bukan pendukung Ukraina. Admin juga bukan pendukung Rusia. Admin dukung Indonesia. Wah, ini baru betul-betul admin. Padu guys. Bukan menyokong Rusia, bukan menyokong Ukraina, tetapi menyokong Indonesia. Dalam maksudnya itu guys. Admin nih. So, apapun ini yang saya nampak nih, Rusia ya. Rusia bila dia serang ini Ukraina ya. Ini telah banyak kesan terhadap ekonomi di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, Malaysia, malah seluruh dunia. Dan kalau tengok ini permohonan daripada Ukraina nih yang meminta bantuan moral dan militer. Saya tengok daripada komentar-komentar sejak pun sudah saya nampak di mana keputusan ataupun apa yang diberi oleh orang Indonesia ataupun kerajaan Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Dan kalian mungkin sendiri sudah nampak ya di mana kecenderungan Indonesia antara dua pihak nih, sama ada Rusia dengan Ukraina. Kalau saya sudah saya nampak di sini kecenderungan itu pada Rusia, sebab kalau tengok ya daripada komen-komen ya, ramai yang menyokong Rusia sebenarnya. Jadi terkait juga dengan ini Pindad siap ciptakan bom canggih Rafale ini bersesuaian lah, sebab apabila jet tempur sudah sampai, perlulah ditambah dia punya aksesori itu untuk kelengkapan Rafale ini agar bila digunakan pakai dia berfungsi semua dan bermanfaat. Itu bukan ada 42 tapi tidak boleh digunakan. Jadi itulah salah satu yang menjadikan negara Indonesia ini lagi disegani dan dihormati oleh negara-negara asing di seluruh negara ini. Jadi bagaimanapun saya doakan semoga Indonesia dia dapat memberi satu keputusan yang win-win situation lah di saat sekarang ni. Sebab kalau tengok pun ya pergelutan ataupun konflik antara Rusia, Ukraina ni sampai hari ini belum lagi selesai guys. Jadi apapun kita tunggu dan lihat apa dia punya keputusan bila ke akhirnya peperangan yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina ni terhenti. Kita tunggu dan lihat. Jadi apapun kita negara berjiran harus kita jaga kita punya hubungan silaturahim guys. Sebab kita ni adalah negara serumpun, negara bersaudara. Kalau tempat kita ni dikacau-kacau, jadi kitalah yang memperjuangkan tanah air. Kalau di Malaysia kami lah guys, kalau di Indonesia warga negara Indonesia. Dan saya yakin dan percaya setiap warga negara yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia masing-masing ada jati diri dan juga masing-masing ada nilai mempertahankan negara itu. Jadi apapun itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian bolehlah komen-komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.